Shalom saudara. Salah satu arti dari Pentakosta ketiga adalah kebangkitan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Nah saudara, kebangkitan generasi Yeremia tidak hanya ditunggu secara pasif, tetapi harus dikerjakan secara aktif di komunitas lokal kita masing-masing. Ketimbang menunggu untuk sebuah ledakan besar, cara kerja kerajaan Allah itu dimulai dari benih yang kecil dan pelan-pelan akan bertumbuh. Tuhan Yesus memberikan kita sebuah perumpamaan dalam Matius 13 ayat 24-25 yang berkata, "Hal kerajaan sorga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi." Dari ayat ini, kita melihat cara kerja kerajaan Allah dan cara kerja iblis. Tuhan menabur benih yang baik dan itu akan bertumbuh. Tetapi iblis juga tidak tinggal diam. Iblis bekerja dengan menaburkan benih yang jahat yang diilustrasikan oleh lalang sebagai kontra dari benih yang baik yang diilustrasikan oleh gandum. Dengan demikian, dapat kita katakan bahwa di era Pentakosta ketiga ini, ketika Tuhan menabur benih yang baik, yaitu kebangkitan generasi Yeremia, maka iblis akan juga menaburkan benih yang buruk untuk menghancurkan rencana Tuhan atas generasi ini. Berdasarkan lensa pemahaman Matius 13 ayat 24-25 terkait prinsip kerja si iblis, maka kita akan mengerti bahwa kalau hari-hari ini kita melihat iblis secara gencar menaburkan benih yang tidak baik kepada generasi muda, sehingga mengakibatkan anak-anak muda terjerumus dalam kehidupan yang berdosa atau yang sangat bertolak belakang dengan karakteristik generasi Yeremia, itu artinya iblis mengetahui bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang dahsyat. Tuhan sedang menabur benih yang baik, yakni kebangkitan generasi Yeremia. Sekarang, pertanyaannya bagi generasi Yeremia adalah, di manakah posisi kita sekarang? Apakah hidup kita lebih condong mengikuti arus dunia atau Tuhan? Arus dunia bisa berbicara mengenai budaya, norma, tren, dan ideal-ideal yang duniawi. Tapi sebagai orang percaya, kita diingatkan untuk memikirkan perkara-perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Seperti yang sering disampaikan oleh gembala sidang kita, perkara yang di bumi berbicara tentang hidup yang duniawi, yang dinyatakan dalam rupa perintah, peraturan, dan ajaran yang tidak membawa seseorang kepada pengenalan akan Kristus. Perkara yang di bumi juga berbicara tentang segala sesuatu yang berada dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang merupakan sifat manusia lama sehingga bertentangan dengan kehendak Allah. Tetapi sesuai Roma 12 ayat 2, generasi Yeremia harus berubah oleh pembaharuan budi supaya dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan yang berkenan kepadanya. Sebaliknya, kehidupan kita seharusnya ada di dalam Tuhan sepenuhnya. Ini berarti bahwa kita hidup mengikuti prinsip, ideal, dan standarnya Tuhan, dan bukan yang lain. Dengan kata lain, kita diminta untuk lebih lagi memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan juga seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita, memikirkan perkara-perkara yang di atas berarti bahwa kita harus menilai, mempertimbangkan, dan memikirkan segala sesuatu dari sudut pandang kekekalan dan sorga. Dan kita juga harus berpikir dan bertindak sesuai dengan pikiran dan tindakan Kristus. Jadi di manakah posisi hidup kalian sekarang dan apa yang kalian tunggu? Untuk itu ada dua langkah utama yang harus diambil oleh generasi Yeremia. Dan yang pertama adalah mengambil komitmen pribadi. Bangunlah kedalaman rohani. Gunakanlah waktu di masa muda kalian untuk membentuk spiritualitas, mentalitas, karakter, serta pengetahuan dan keahlian. Dan prosesnya memang tidak mudah, namun bukanlah hal yang mustahil. Mintalah pertolongan Roh Kudus dan beri dirimu untuk dimuridkan, dimentoring oleh kakak-kakak rohani, dan bergabunglah dalam komunitas rohani yang sehat. Yang kedua adalah menjangkau keluar, yaitu bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa sebagaimana diperintahkan kepada kita oleh Tuhan melalui amanat agung dalam Matius 28 ayat 19-20. Jadi apalagi yang ditunggu? Jangan sampai yang ditunggu adalah kesiapan diri kita, sementara diri kita tidak melakukan apa-apa, tidak memiliki kerinduan untuk dipenuhi dengan Roh Kudus,
tidak ada gairah untuk cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, dan belum rela untuk melepaskan kompromi dengan dosa yang tentunya menghasilkan kenikmatan bagi kedagingan. Hal ini dapat diumpamakan seperti kita berada di dalam mobil dan mengharapkan untuk tiba di tempat tujuan, tetapi tidak menghidupkan atau menjalankan mobil tersebut. Nubuatan telah disampaikan. Janji Tuhan tentang kebangkitan generasi Yeremia telah dinyatakan. Tetapi kitalah yang harus mengambil keputusan untuk bangkit dan untuk bergerak. Untuk itu, ini adalah saatnya untuk meresponi panggilan Tuhan dan untuk menggenapi rencananya atas generasi Yeremia dan atas umatnya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas dan Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menatap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan tepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terandung pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesatan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah, bersyukur kita buat pagi hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan, kita mau sembah Dia, kita mau tinggikan namanya yang kudus. Terpujilah namamu Tuhan, kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati
Tuhan berjaya dan meminta ulung. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Ya Tuhan berjaya dan meminta ulung. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan sangat baik. Kami ada sampai saat ini itu semua berkat kemurahan-Mu. Kami ada sampai saat ini Tuhan, itu semua karena berkat-Mu Tuhan atas kami Tuhan. Dengan apa kami dapat balas Tuhan semua kebaikan-Mu selain kami datang kepada menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersama-sama, kami mau angkat pujian kami mau angkat penyembahan kami Tuhan. Kami mau katakan Engkau baik Tuhan, sungguh baik dan teramat sangat-sangat baik Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya
kepadamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku selalu pujimu, ku mau
naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, lagi katakan, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi, jemaat Rayon Satu Day. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kepercayaannya kepada Pastor Kiki, keluarga besar yang ada di Rayon Satu Day. Satu sukacita kalau saya boleh melayani saudara, sekalipun harus melalui media online seperti ini. Tetapi saya percaya kuasa Tuhan tidak akan dapat dibatasi oleh media apapun. Hari ini kita akan belajar satu tema firman Tuhan, yaitu bicara mengenai menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Nah, kita akan belajar bagaimana tokoh yang luar biasa dari bangsa Israel mengalami batalnya janji Tuhan karena sikap tidak menghormati Tuhan. Dan jangan sampai hal ini terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Sebab apa yang terjadi kepada bangsa Israel itu adalah contoh. Alkitab berkata, mereka adalah contoh bagi setiap kita. Sehingga kita jangan sampai jatuh di dalam lubang di mana mereka jatuh pada saat itu. Mari kita lihat ada dua tokoh yang kita akan pelajari. 1 Samuel 2 ayat 30, sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Jadi Tuhan pernah berjanji. Tetapi sekarang, nah tiba-tiba ada perubahan. Demikianlah firman Tuhan. Jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Dan ini adalah kisah di mana Tuhan sudah berjanji kepada nenek moyang dari Imam Eli. Yaitu keturunan Itamar anak Harun. Yang adalah keturunan imam besar. Tetapi kenapa kok janji Tuhan putus? Batal. Ya, ini judul firman Tuhan ya saudara ya. Batal. Ya. Kok bisa janji Tuhan batal? Saudara, sebuah kesepakatan dimanapun. Termasuk kita yang hidup di zaman modern. Kesepakatan itu membutuhkan minimal dua pihak. Di mana dua pihak itu harus sepakat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab dan memberikan hak mereka, mendapatkan hak dan melakukan tanggung jawab. Mendapatkan hak tetapi juga harus melakukan kewajiban. Kewajiban dari pihak A merupakan hak dari pihak B. Kewajiban dari pihak B merupakan hak dari pihak A. Jadi jelas harus ada timbal balik. Sama dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Harus ada sebuah timbal balik. Di mana waktu Tuhan berjanji, Tuhan pasti menepatinya selama kita ada di dalam perjanjian Tuhan itu. Tetapi waktu kita keluar dari perjanjian Tuhan itu, maka dengan sendirinya janji itu batal. Nah, jangan sampai ini terjadi
di dalam kehidupan setiap kita. Jangan sampai kita berpikir karena kita udah terima Yesus, lantas kita bisa seenaknya hidup seolah kita pasti masuk surga. Nanti dulu. Terima Yesus, betul jaminannya adalah keselamatan. Tetapi selama hidup menjadi orang pengikut Kristus, jadi orang Kristen, itu menentukan bagaimana kita tetap menjaga nggak keselamatan kita. Bagaimana kita tetap melakukan, mengerjakan nggak keselamatan itu yang Tuhan sudah berikan. Mari saudara, kita lihat. Yeremia 18 ayat 9-10 bilang begini. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ini sesuatu yang bagus, saudara ya. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Kita bisa membaca begitu banyak janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Dan kita bisa mengklaim itu, aku terima di dalam nama Yesus. Dan kita berharap janji itu terjadi. Oke, Tuhan tidak akan pernah ingkar janji. Dia pasti tepati. Tetapi masalahnya, kenapa janji-janji itu gak digenapi ya dalam hidup saya? Kalau Tuhan memang gak pernah ingkar janji, kok ternyata bukan cuma ada, banyak janji Tuhan yang udah kita klaim berkali-kali, kok gak terjadi? Kenapa? Kenapa? Itu yang sedang terjadi kepada orang-orang Israel yang dijanjikan sebagai bangsa pilihan, namun berakhir tragis. Setelah zaman Yeremia, mereka justru dibuang, tertawan, lenyap. Negeri mereka ditempati orang, semua jerih payah dari nenek moyang mereka habis, dibawa sama musuh. Bernubuat sesuatu yang baik seringkali ya, nabi-nabi pada zaman Yeremia. Kecuali Yeremia. Nabi yang lain bernubuat yang baik, tapi apa yang terjadi? Semua yang baik itu nggak terjadi. Karena nggak sesuai kehendak Tuhan. Mereka mengklaim janji Tuhan, tetapi mereka tidak mendapatkan janji itu. Saudara, cara kita menghidupi janji Tuhan itu yang penting. Percuma saudara mau mengklaim 1000 kali janji Tuhan, tetapi saudara tidak lakukan. Kita tidak lakukan bagian kita untuk mengikat perjanjian itu dengan Tuhan. Satu lagi tokoh dalam firman Tuhan, Saul. Kita akan belajar dari 2 tokoh saudara, Imam Eli dan Saul. Tuhan juga janji menjadikan Saul dan keturunannya ada di hadapan Tuhan. Tapi kenapa batal? Karena ada satu sikap dari Saul yang akhirnya membuat Allah menyesal. Kita akan langsung masuk ke dalam 2 tokoh ini, saudara ya. 1 Samuel 2 ayat 29. Mengapa engkau memandang rendah, memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Nah, di sini dikatakan ada kesalahan Imam Eli yang akhirnya membuat janji Tuhan batal digenapi dalam kehidupan dia. Kenapa? Yang pertama, Imam Eli memandang rendah kepada korban. Korban-korban yang diberikan kepada Tuhan saat itu berasal dari orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, saudara. Tapi justru bagian terbaik yang mereka harusnya persembahkan untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan, tetapi diambil oleh anak-anak Eli. Dan Eli tahu dan membiarkan hal itu terjadi. Bagaimana dengan Saul? Saul waktu mempersembahkan korban yang adalah hak dari Nabi Samuel. Karena raja waktu itu tidak boleh memberikan persembahan, hanya Nabi Samuel. Dia lakukan dengan berani mengambil otoritas Samuel. Padahal itu melanggar otoritas Tuhan yang diberikan kepada Samuel. Saul juga menganggap rendah korban kepada Tuhan. Padahal korban kepada Tuhan itu kudus. Cuman gara-gara apa? Rakyat mulai meninggalkan dia. Dia mulai takut, gak punya dukungan. Saat ini tentu korban bicara banyak hal, saudara. Bisa bicara mengenai tubuh kita. Bisa bicara mengenai talenta kita. Bicara harta kita. Uang kita. Apakah kita memberikan korban kepada Tuhan dengan yang terbaik?
Atau kita anggap, udahlah biasa aja lah. Tuhan sudah kaya. Tuhan punya segalanya. Gereja sudah diberkati. Ya kalau kita kasih seadanya juga, Tuhan pasti maklum. Ayo melayani. Melayani seadanya saja. Ya Tuhan juga pasti maklum. Namanya saya orang sibuk. Mungkin kita punya banyak sekali dalih. Sehingga sebetulnya kita sedang memandang rendah terhadap korban kepada Tuhan. Padahal saya yakin dan percaya, kalau kita menjadi pribadi yang memandang penting kepada korban yang kita persembahkan kepada Tuhan, maka korban kita akan diindahkan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Maka apa yang kita korbankan, itu pasti akan dikembalikan kepada kehidupan kita berlipat kali ganda. Sebab itulah hukum tabur tuai yang berlaku. 1 Samuel 15 ayat 22 bilang gini, tetapi jawab Samuel, ini kisahnya Saul. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti mendengar suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Yang lebih dikenan oleh Tuhan dari korban sembelihan diterjemahkan oleh Samuel adalah mendengar suara Tuhan. Masihkah kita mencari suara Tuhan hari-hari ini? Masihkah kita mencari kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita hari-hari ini? Masihkah kita punya kerinduan melakukan perintah kehendak Tuhan? Sekalipun mungkin sakit dan tidak enak, tidak sesuai dengan kehendak kita. Satu kali Tuhan ngomong gini sama saya, Van, ikut kehendak roh itu gak enak. Karena kalau enak, kamu pasti sudah bisa lakukan. Dan seringkali kehendak roh bertentangan dengan kehendak daging. Daging kita maunya yang enak. Tetapi kalau mau ikut kehendak roh, kehendak Tuhan, kehendak Roh Kudus, itu pasti jalannya tidak mulus. Pasti penuh dengan masalah. Pasti penuh dengan tantangan. Mau gak saudara? Kita memandang sungguh-sungguh kepada korban itu. Mau gak kita masuk dalam rencana Tuhan? Sungguh-sungguh kita mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kehidupan kita. Nah yang kedua, kesalahan apa yang mereka lakukan sehingga janji Tuhan batal? Menghormati manusia lebih dari Tuhan. Menghormati manusia lebih dari Tuhan. Dalam hal ini kita lihat, anak Eli melakukan kesalahan, tetapi Eli sudah tahu dari Tuhan bahwa anak-anaknya gak benar. Dia biarkan. Kenapa? Karena Eli lebih menghormati anak-anaknya daripada Tuhan. Kalau Eli menghormati Tuhan lebih daripada anak-anaknya, pasti saat itu juga Eli mengambil tindakan. Eli pasti menegur anak-anaknya. Tetapi kali itu Eli membiarkannya. Artinya Eli menganggap biasa. Bahkan dia lihat manusia ini lebih penting. Mungkin keturunannya dia pikir, waduh nanti kalau bisa-bisa kalau saya tegur keturunan saya ini, anak-anak saya ini marah, gak mau lagi pelayanan, gak mau lagi ikut Tuhan. Padahal kita tahu dia salah. Tapi kita biarkan. Kenapa? Karena kita lebih menghormati yang kelihatan daripada Tuhan. Apakah hari-hari ini karena sesuatu yang bukan Tuhan kita mengorbankan Tuhan? Bukankah seharusnya kita korbankan semua untuk Tuhan? Tentu maksud saya bukan berarti mengorbankan semua hal untuk pekerjaan Tuhan sampai hidup kita berantakan. Bukan saudara ya. Banyak orang salah berpikir, dipikirnya pelayanan itu adalah dilakukan semuanya harus untuk Tuhan, bahkan keluarga tidak diperhatikan. Bukan saudara. Tetap kita harus perhatikan keluarga kita. Tetapi yang saya maksudkan adalah kehendak Tuhan. Karena setiap pribadi kita, Tuhan taruh kehendak yang khusus bagi setiap kita. Ada satu tujuan yang ilahi yang khusus yang Tuhan berikan pada setiap kita, yang berbeda daripada orang-orang lain. Temukan itu dan lakukan itu. Bayar harganya, ikut Tuhan sungguh-sungguh. Taruh Tuhan di atas segalanya. Saya yakin dan percaya, orang yang menaruh Tuhan di atas segalanya, orang itu pasti adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarganya. Mari saudara, jangan kita jadikan juga alasan untuk pelayanan sampai kita korbankan keluarga. Bukan begitu saudara ya. Tapi ini bicara mengenai kehendak Tuhan yang pribadi kepada setiap kita. Bukan bicara pekerjaan Tuhan, tetapi kepada pribadi Tuhan.
1 Samuel 15 ayat 24-25 bilang begini. Berkatalah Saul kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka. Maka sekarang ampunilah kiranya dosaku. Kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Saul begitu ketakutan, kehilangan dukungan. Sampai apa? Dia melanggar otoritas Tuhan. Dia berani melanggar otoritas Tuhan. Saul lebih memilih berdosa di hadapan Tuhan daripada kehilangan apa yang kelihatan. Hati-hati saudara. Pertobatan yang dilakukan oleh Saul tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh. Hanya supaya Saul tidak dipermalukan di depan rakyatnya. Jangan sampai waktu kita dengar ini, kita bertobat. Tetapi tujuan pertobatan kita lagi-lagi adalah untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan Tuhan. Supaya kita nggak dipermalukan. Saya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Saya hormat sama Tuhan supaya apa? Supaya saya tidak dipermalukan. Ini adalah motivasi yang keliru. Biarlah kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, hormat sama Tuhan. Karena memang Dia Allah yang patut kita hormati. Dia Allah yang layak untuk ditinggikan dan dihormati dan ditakuti. Bukan supaya embel-embelnya balik kepada kita. Artinya kita sedang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan kita. Ku ingin mendengar suara-Mu, Tuhanku. Ku sadar diciptakan untuk rencana-Mu yang mulia. Ku serahkan hidupku padamu, Yesus Rajaku. Kan ku perhatikan kehendak-Mu padaku. Ku mau turut selalu dalam rencana-Mu Tuhan, sampai penuh kemuliaan. Mendengar suara Tuhan lebih kita rindukan daripada apapun. Nah yang ketiga, apa yang membuat janji Tuhan batal digenapi kepada dua pribadi ini? Yang ketiga adalah mendurhaka. Mendurhaka. 1 Samuel 15 ayat 11, 23, 29. Aku menyesal karena aku telah menjadikan Saul raja, sebab ia telah berbalik daripada aku dan tidak melaksanakan firman-Ku. Maka sakit hatilah Samuel dan ia berseru-seru kepada Tuhan semalam-malaman. Sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenung, dan ketegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta, dan ia tidak tahu menyesal, sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Nah saudara, kata durhaka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya adalah melawan kepada Tuhan. Melawan kepada kekuasaan yang lebih tinggi. Banyak orang gak sadar bahwa dia sedang mendurhaka sama Tuhan. Saat seseorang memaksakan kehendak pribadinya, padahal dia udah tahu kehendak Tuhan, tapi dia paksakan terus. Dia udah tahu panggilannya. Waktu itu saya udah tahu, saudara, panggilan saya adalah sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya paksakan kehendak saya. Saya pengen tetap menjadi businessman. Saya pengen tetap ada di dalam pekerjaan sekuler. Padahal saya tahu pasti panggilan saya. Sudah banyak pernyataannya. Sudah banyak peneguhannya. Tetapi saya nggak mau. Pada saat itu, saya sedang mendurhaka kepada Tuhan. Saya sedang melawan kepada kekuasaan yang tertinggi itu. Kehilangan rasa hormat kepada Tuhan, itu nggak perlu sampai menghujat Tuhan, saudara. Tetapi saat seseorang tidak mau berjalan di dalam rencana Tuhan, padahal dia tahu itu rencana Tuhan, dia nggak mau. Artinya dia sudah tidak menghormati Tuhan. Dia sedang mendurhaka sama Tuhan. Nah apa sih dosa bertenung, saudara? Kalau kita perhatikan kenapa disamakan dengan dosa bertenung? Mendurhaka, dosa bertenung. Dosa bertenung artinya adalah berusaha untuk memanipulasi sebuah peristiwa, orang atau masa depan dengan mempergunakan roh-roh orang yang sudah mati. Ya, kita dapat bandingkan itu di Imamat pasal 19 ayat 26. Nah saudara, dikatakan melawan kepada kehendak Tuhan itu sama dengan memanipulasi peristiwa. Kenapa? Karena melawan Tuhan artinya mengubah masa depan kita.
Tuhan sudah tetapkan satu masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kita memberontak, kita nggak mau, kita melawan kepada kekuasaan itu. Kita melawan kepada perintah itu, melawan kepada kehendak Tuhan. Apa yang terjadi? Secara tidak langsung, kita sedang mau mengubah masa depan kita. Karena Tuhan sudah siapkan masa depan kita. Berarti saudara paham, kita paham sama-sama sekarang. Saat kita memberontak terhadap kehendak Tuhan, melawan, sebetulnya hati nurani kita tahu, Roh Kudus di dalam hati kita sudah bicara. Kita terus melawan Tuhan, melawan kekuasaan Tuhan, mendurhaka terhadap Tuhan. Kita sedang berusaha mengubah masa depan kita. Dan itu sama dengan dosa bertenuh. Jangan lakukan ini, saudara. Biarlah kita tunduk dan taat kepada kehendak Tuhan. Sekalipun jujur, mungkin gak enak. Sekalipun jujur kita direndahkan, sekalipun jujur kita dicemooh, sekalipun jujur kita tidak masuk hitungan, sekalipun mungkin kita selalu menjadi orang yang dipersalahkan. Karena membuat ikut kehendak Tuhan, harganya mahal. Tetapi tetap kerjakan dengan setia dan sungguh-sungguh. Sebab saya yakin dan percaya ada setiap upah bagi setiap kita yang sungguh-sungguh ikut kepada Tuhan. Dan yang keempat adalah degil hati. Nah, arti degil hati adalah tidak dapat dinasehati. Tidak mau dinasehati, keras kepala. Disamakan dengan penyembahan berhala dan menyembah terafim. Saudara, terafim adalah dewa berbentuk patung yang disembah oleh sebuah keluarga. Dan dipercaya sebagai dewa yang dapat mencegah sakit penyakit. Bahkan terafim ada yang berbentuk sebesar dada manusia, ada yang kecil, sehingga dapat disembunyikan oleh Rahel, anak Laban. Sering dikaitkan dengan ilmu tenung, pengatur hukum dalam rumah tangga. Dan menyembah terafim dikatakan adalah sebuah kekejian, saudara. Berarti waktu kita nggak mau terima nasihat, tidak mau terima masukan-masukan yang benar dari mentor kita, gembala kita, pemimpin kita, orang-orang yang lebih rohani dari kita, itu sama dengan kita melawan kepada ketetapan Tuhan. Sama dengan menyembah berhala. Mengerikan, saudara. Jangan sampai ini terjadi. Kalau ini kita lakukan cepat, ayo kita bertobat sama Tuhan sungguh-sungguh. Kita minta ampun. Supaya apa? Tidak ada satupun janji Tuhan yang batal dalam kehidupan kita. Ambil waktu sejenak. Mari kita ambil sikap hati yang penuh pertobatan. Supaya kita dapat menutup setiap celah-celah yang ada. Saudara, saya tutup dengan ini. Waktu Saul ditegur Tuhan, Tuhan yang menyesal. Kenapa? Karena Saul degil hati. Dia gak mau bertobat. Tetapi waktu Daud ditegur Tuhan, Daud pun melakukan dosa. Bersama dengan Bersyeba, dia melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan berencana. Daud ditegur oleh Nabi Nathan. Tetapi Daud yang menyesal. Itulah yang membuat Daud diterima kembali oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah mengangkat rohnya daripada Daud. Semua kita dapat melakukan kesalahan. Tetapi baiklah kita merespon dengan benar. Sehingga waktu Tuhan menegur kita, bukan Tuhan yang menyesal. Tetapi kita yang menyesal. Dan kita melakukan sebuah pertobatan. Mari saudara, kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita nyembah Tuhan. Shandara Rabayaso. Haleluya. Haleluya ya rarare. Tuhan, biar Kau yang ampuni setiap kami. Kalau masih banyak kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kami yang kami sering lakukan, yang menyakiti hati Tuhan. Seringkali kami tidak bermaksud memberontak, tidak bermaksud untuk tidak menghormati Tuhan, tetapi justru itu yang kami lakukan. Ampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap pewahyuan yang Kau berikan pada kami. Tuhan, hamba-Mu selesai, hamba-Mu sangat terbatas. Tetapi Engkau Allah yang tidak terbatas, Kau yang terus memberikan pertumbuhan kerohanian bagi setiap umat-Mu yang mendengarkan. Sehingga tidak ada satupun rencana Tuhan yang batal digenapi, tetapi semuanya terjadi sempurna. Semua janji Tuhan yang terbaik tidak pernah diambil daripada kami, tetapi diberikan kepada kehidupan kami
dan semua janji-Mu digenapi sempurna atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini juga hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang sedang sakit. Bilur darah Yesus menyembuhkan. Bagi mereka yang sedang mengalami lemah, Tuhan yang berikan kekuatan. Bagi mereka yang putus asa, Tuhan yang berikan jalan keluar pengharapan. Dan kami percaya Tuhan, hubungan rumah tangga yang hancur, Tuhan dapat kembalikan, Tuhan dapat pulihkan. Mereka yang kehilangan pekerjaan, Tuhan dapat buka tingkap langit, mencurahkan pekerjaan sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang dahsyat. Bagi mereka yang membutuhkan keturunan, Tuhan buka setiap rahim yang mandul, dan Engkau menjadi wanita yang diberkati dengan anak-anak, dengan benih-benih keturunan ilahi. Terima kasih Bapa, berkati umat-Mu Tuhan, berkati Tuhan. Biar kuasa kehidupan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus mengalir memerintah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudara kita angkat tangan, kita mohon berkat dari Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, terimalah berkat, anugerah, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kasih yang sempurna dari Allah Bapa di dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput kita semuanya, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.